Sobat Dokcai, pada konten kali ini kita akan ngomongin masalah makanan apa yang dapat menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh. Bagian terkecil dalam tubuh kita pastinya sahabat Dokcai semua tahu adalah sel. Ya, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk suborgan, suborgan membentuk organ, organ membentuk sistem-sistem organ, dan sistem organ membentuk tubuh kita. Nah, artinya di sini bahwa jika ingin buat tubuh kita kuat dan sehat, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa yang membuat sel tubuh kita sehat dan kuat? Tentunya adalah nutrisi yang baik. Sel membutuhkan 3 komponen, dalam hal ini adalah nutrisi. Ya, nutrisi yang dimaksud adalah asam amino yang didapatkan dari protein, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah oksigen. Oleh karena itu, jika sahabat-sahabat Dokcai tubuhnya ingin sehat dan kuat, tentunya berikan ya tubuh kita ini makanan-makanan yang berprotein tinggi. Protein bisa didapatkan dari nabati maupun hewani. Ya, tentunya bukan hanya sekedar protein, tubuh kita juga membutuhkan serat, vitamin, mineral, bahkan antioksidan, dan itu semua ada di makanan-makanan seperti sayur, buah, daging, telur, dan sebagainya. Tetapi lihat hari ini sahabat Dokcai, di luar sana banyak sekali makanan-makanan yang justru dapat melemahkan sistem imun. Bahkan makanan tersebut dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan di dalam sel tubuh kita. Jadi makanan apa yang bisa menyebabkan meningkatnya radikal bebas dalam tubuh kita? Contohnya seperti makanan-makanan yang digoreng, makanan tepung misalnya. Hari ini sahabat Dokcai, masyarakat Indonesia, apa sih yang nggak hobi dengan, siapa yang nggak hobi dengan tepung ya? Contoh tepung itu apa? Goreng-gorengan ya, terus mie, bakso, dan sebagainya. Ini makanan-makanan dalam bentuk olahan dari bahan tepung ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih nilai gizi dari tepung itu sendiri? Nilai gizi dari tepung adalah karbohidrat ya, karbohidrat digunakan untuk kalori. Nah, coba kalau kita berhitung, ayo kita berhitung. Oke, sahabat Dokcai, tahu nggak kebutuhan kalori kita setiap hari berapa? Rata-rata orang Indonesia kebutuhan kalorinya antara 1200 sampai 1500 kalori ya. Jadi kalori sekali lagi itu adalah satuan yang digunakan untuk energi ya, energi untuk metabolisme basal tubuh itu disebut sebagai BMR ya. Terus energi untuk beraktivitas, untuk olahraga, untuk berpikir. Intinya semua tubuh kita di saat melakukan tugasnya itu memerlukan energi. Satuannya adalah kalori. Nah, ayo kita berhitung. Contoh misalnya sahabat Dokcai kalau sarapan pakai apa nih? Nasi uduk misalnya. Nah, nasi uduk itu kan bukan hanya sekedar nasinya, tetapi ada teman-temannya. Teman-temannya itu apa? Ada gorengan, ada mie, ada kerupuk, pakai teh manis gitu kan. Itu kalau dihitung rata-rata 600 kalori. Oke, lanjut makan siang. Nah, makan siang ini sahabat Dokcai biasanya pakai apa? Contoh misalnya makan di warteg atau nasi padang nih. Nasi padang sepiring ya, itu dengan kuahnya, lauk pauknya, plus kerupuk lagi ya kan, ditambah es teh manis. Anggaplah itu kurang lebih 800 kalori. Nah, lanjut makan malam. Nah, kita tahu nih makanan malam ini luar biasa. Orang jualan makanan rata-rata itu kan malam hari nih sahabat Dokcai. Jadi kita bisa milih makanan apa aja di malam hari. Ada sate padang, ada gulai kambing, tongseng, nasi goreng, dan sebagainya. Anggaplah malam hari kita masukin ke tubuh kita kalori sebesar 800 kalori. Coba dihitung sudah berapa banyak itu. 600, 800, plus 800, sudah kurang lebih 2200 kalori. Sementara kebutuhan kalori kita tadi berapa? Maksimal 1500 kalori. Nah, kalori yang berlebih di dalam tubuh kita itu mau dikemanain gitu loh. Nah, kelebihan kalori dalam tubuh kita akan diubah menjadi glikogen. Tujuan glikogen itu sebagai cadangan tenaga atau kalori. Artinya di sini kalau suatu saat kita kekurangan makan kalori, ya, glikogen itu akan dirubah menjadi tenaga. Pertanyaannya, apakah kita kekurangan kalori itu tiap hari? Justru malah kelebihan terus kan? Oleh karena itu, glikogen yang tidak dirubah dalam waktu yang lama itu akan berubah menjadi lemak. Nah, lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan obesitas. Obesitas inilah yang menyebabkan munculnya banyak penyakit dalam tubuh kita. Karena apa?
Karena lemak yang dalam tubuh kita ini ya akan mudah teroksidasi. Dia akan merusak pembuluh darah, akan menyebabkan darah kita kental, ya, terjadinya sumbatan. Nah, kalau sumbatan itu terjadi di otak, stroke jadinya. Kalau sumbatan itu terjadi di jantung, serangan jantung koroner. Kalau proses oksidasi ini terus berlanjut, merusak tubuh kita akan lemah. Dalam hal ini adalah daya tahan tubuh kita akan melemah.